Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang sistem transmisi otomatis bagian kedua. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, kelas 12 jurusan PPSM, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang transmisi otomatis. Nah, pada materi yang kemarin kalian pasti sudah tahu ya apa definisi dari sistem transmisi itu. Jadi, pada transmisi itu ada dua sistem, yaitu secara manual dan secara otomatis. Dari kata transmisi manual berarti transmisi kendaraannya itu pengoperasiannya dilakukan secara langsung oleh pengemudi. Kalau sistem transmisi otomatis berarti dilakukan secara otomatis, yaitu dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Nah, pada sistem transmisi otomatis ini, sistem transmisinya itu menggunakan V-belt atau CVT, yaitu Continuously Variable Transmission. Ya, jadi pada sistem transmisi otomatis ini tidak menggunakan gigi transmisi, tetapi menggunakan dua buah puli, yaitu puli depan dan puli belakang. Ini adalah puli depan, ini puli belakang. Nah, dihubungkan dengan V-belt atau drive belt. Nah, di puli depan ini terdapat crankshaft atau poros engkol. Sedangkan di puli belakang ini menggunakan drive shaft atau poros penggerak yang dihubungkan dengan roda belakang. Kalau tadi komponen sistem transmisi otomatis secara garis besar, nah kalau ini secara lebih rinci lagi. Jadi ada crankshaft, ada weight roller, lalu ada movable drive phase, ada drive phase, lalu ada ram plate. Jadi ram plate ini dihubungkan dengan crankshaft atau poros engkol. Jadi berputar atau bergerak bersamaan dengan crankshaft. Lalu ada drive belt, ada drive shaft atau poros penggerak tadi. Lalu ada clutch, ya ada rumah clutch atau rumah kopling. Nah, untuk transmisi kecepatan variabel belt drive, yaitu dengan transmisi kecepatan variabel V-belt, kecepatan perputaran dan torsi berubah sewaktu diameter puli berubah. Ya, jadi apabila diameter puli itu berubah, maka kecepatan V-belt itu juga akan berubah. Dilihat dari kecepatan ini pada jangkauan kecepatan rendah. Kalian bisa melihat ya, diameter dari puli depan dan puli belakang ini berbeda. Jadi pada puli depan ini diameternya lebih kecil daripada puli belakang. Ya, sehingga kecepatan perputaran pada sisi yang digerakkan itu lebih rendah daripada kecepatan perputaran pada sisi penggerak. Jadi, pada sisi yang digerakkan ini, yang sini itu kecepatannya lebih rendah daripada pada sisi yang depan atau puli depan ini. Tetapi torsi pada sisi yang di belakang pada puli belakang ini lebih besar daripada bagian sisi atau puli depan. Nah, berbeda kalau tadi adalah kecepatan rendah, kalau ini adalah kecepatan tinggi. Jadi, diameternya dari sisi penggerak atau puli depan ini lebih besar daripada sisi belakang atau puli belakang. Ya, perbedaannya itu. Jadi, kalau pada kecepatan rendah, maka diameter sisi penggerak atau puli depannya itu lebih kecil daripada yang belakang. Tetapi, kalau pada kecepatan tinggi, diameter puli dari penggerak atau diameter dari puli depan itu lebih besar daripada diameter puli belakang. Tetapi pada saat kecepatan tinggi, torsi pada sisi belakang atau puli belakang ini lebih rendah daripada torsi pada sisi penggerak atau puli depan. Nah, ini adalah konstruksi dari pengoperasian sistem transmisi otomatis. Jadi, diameter puli akan berubah mengikuti keseimbangan gaya sentrifugal
yang terjadi pada wet rollers di dalam drive pulley dan gaya pegas yang bertindak pada movable driven phase. Nah, jadi ini penjelasannya tadi. Jadi sewaktu kecepatan mesin rendah, berarti gaya sentrifugal yang bertindak pada wet rollers itu lebih kecil. Jadi pada rollersnya itu gaya sentrifugal yang dihasilkan itu lebih kecil daripada gaya pegas yang terdapat pada puli belakang. Sehingga diameter dari puli depan itu kecil, tetapi diameter pada puli belakang itu besar. Nah, berbeda pada waktu kecepatan mesin tinggi, berarti rollers itu akan menghasilkan gaya sentrifugal yang besar sehingga menekan mangkok sehingga feedbacknya itu berada di diameter yang paling luar, sehingga diameter drive pulley itu besar atau diameter dari puli depannya itu besar, tetapi pada diameter puli belakang itu kecil. Ya, jadi jadi pada kecepatan mesin tinggi itu dikarenakan pada puli depannya itu besar sehingga menarik V-beltnya, sehingga driven pulley atau puli belakang itu menjadi kecil, sehingga pegas atau spring terdapat tekanan, menyebabkan diameter dari puli belakang itu menjadi kecil. Nah, untuk pendinginan pada rumah V-belt dan bagian sliding shift. Jadi dikarenakan rumah V-belt itu panas, jadi harus ada pendinginan sehingga diperlukan kipas pendingin dan sirkulasi udara yang baik untuk mengurangi panas udara yang timbul. Jadi tidak hanya kipas pendingin, tetapi juga kebersihan udara pendingin itu juga harus diperhatikan. Maka dari itu, V-belt dilengkapi dengan saringan udara untuk menyaring debu dan kotoran. Lalu untuk pelumasan bagian sliding shift itu ada pelumasan tipe basah dan tipe kering. Untuk pelumasan sangat penting dilakukan untuk melindungi V-belt dari keausan dan juga dapat memberikan perbandingan rasio yang sesuai. Untuk pelumasan basah itu dilakukan pada bagian-bagian untuk secondary, es, dan bearing atau bantalan. Lalu untuk pelumasan kering itu dilakukan pada bagian pemberat atau roller dan sliding hose. Lanjut ke permasalahan dan troubleshooting pada CVT. Jadi ada beberapa permasalahan yang sering kita temui pada motor matic, yaitu gangguan pada V-belt yang putus. Penyebabnya itu apa saja? Yaitu ada panas V-belt itu sendiri karena seringnya bergesekan atau sliding pada bagian puli ya. Lalu yang kedua ada panas koefisien dari kopling sentrifugal, lalu ada panas dari mesin, dan yang keempat adalah V-belt telah mencapai batas maksimal. Dan cara mengatasinya itu bagaimana? Jadi, apabila sudah melebihi batas maksimal dan apabila kalian menemukan seperti ini, jadi bagian atasnya itu sudah rusak atau bagian samping dilihat itu juga sudah rusak atau retak-retak seperti ini dan bagian bawahnya ini juga terdapat retakan, maka kita harus segera menggantinya. Karena takutnya apa? Takutnya itu apabila saat kita mengendarai maka V-belt itu jadi slip. Ya, jadi kalau pas waktu kita pengecekan atau perawatan berkala, kita lihat V-beltnya itu sudah retak atau sudah putus, maka kita harus mengganti V-beltnya dengan yang baru. Lalu adalah gangguan kopling bergetar. Jadi salah satu kopling bergetar penyebabnya itu adalah clutch jaggering. Itu apa? Yaitu adalah clutch jaggering adalah kondisi ketika motor mulai berjalan dan terjadi getaran sehingga kurang halus ya. Jadi pada saat kita ngegas tetapi terjadi getaran, maka gasnya itu kayak kurang halus gitu. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana? Yang pertama adalah periksa permukaan singgung sepatu kopling dan permukaan dalam rumah kopling. Jika terdapat oli atau gemuk,
maka kita bersihkan dengan cairan pembersih. Tetapi apabila permasalahannya itu bukan dari kotoran atau oli, maka kemungkinannya dikarenakan tidak ratanya permukaan singgung kopling dan rumah kopling. Lanjut ke gangguan selanjutnya adalah gangguan pada keadaan langsam, yaitu saat untuk menambah kecepatan atau pada saat gas kita tarik perlahan, itu sepeda motor kita seperti akan melompat atau menghentak. Ya, itu dikarenakan karena CVT pada motor kita itu kotor. Ya, jadi cara mengatasinya adalah menggunakan V-belt untuk menghilangkan kotoran pada sistem CVT. Nah, tetapi untuk gangguan pada sistem CVT itu tidak hanya itu saja, tapi bisa jadi karena penyebab-penyebab yang lain. Contohnya gejalanya itu timbul bunyi berdecit, itu dikarenakan kotornya komponen CVT. Lalu bisa jadi dikarenakan timbul keretakan pada V-belt. Selain itu, gangguan yang terjadi adalah tenaganya lemah. Jadi tenaganya lemah yang dihasilkan itu tak sebanding dengan akselerasi putaran mesin. Lalu selanjutnya ada juga kendaraan itu tidak dapat berjalan dikarenakan tadi karena putusnya V-belt. Lalu selain itu juga ada timbul suara berisik pada bagian ruangan CVT. Lalu ada juga permasalahannya yaitu mesin hidup tetapi saat mendaki kurang bertenaga. Ini dikarenakan torsi camnya itu rusak atau pin gate-nya itu aus. Jadi pada motor Matic itu pada puli belakang itu ditambah torsi cam. Fungsinya itu agar tenaganya itu pada saat jalanan itu naik, maka tenaganya itu besar. Maka pada puli belakang itu harus dipasang torsi cam. Lalu permasalahan yang lain adalah mesin hidup tetapi motor tidak bergerak. Ya karena kampas koplingnya itu aus atau pegas driven face-nya itu patah. Lalu ada juga yang timbul bau karet yang terbakar itu atau timbul bau V-belt-nya itu terbakar karena panas, karena V-belt-nya itu yang terus bergerak akhirnya menimbulkan panas atau V-belt-nya itu telah mencapai batas standar. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan atau gangguan-gangguan yang kita temui pada V-belt atau pada CVT apabila kita tidak pernah melakukan perawatan di sistem transmisi otomatis motor kita. Maka sangat penting sekali ya kita melakukan perawatan berkala pada motor kita. Jadi kita bisa tahu gangguan-gangguan atau gejala-gejala pada sistem transmisi otomatis di motor kita itu apa saja. Jadi apabila kita menemukan gejalanya atau kita sudah tahu permasalahannya itu apa, kita bisa tahu segera mengganti dengan yang baru atau kita bisa perbaiki secara langsung. Nah, ini adalah perawatan sistem transmisi otomatis secara berkala. Itu dilakukan agar sistem dapat bekerja dengan baik tanpa adanya kendala. Nah, berikut prosedur perawatan sistem CVT, yaitu perawatan puli primary dengan pelumasan dan pelumasan torsi cam pada puli sekunder. Tadi saya sudah bilang ya bahwa torsi cam itu dipasang pada puli sekunder atau puli belakang. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana? Dengan cara lumasi oli pada permukaan kolar. Dan yang kedua adalah bersihkan kotoran yang berlebihan pada bagian luar dari seal oil agar tidak terjadi slip. Baik pelajar Skapsa kelas 12 jurusan TBSM, untuk mengetahui kalian paham atau tidak, maka kerjakan tugas berikut ini. Yaitu pada nomor 1 adalah transmisi otomatis V-belt atau kalian bisa dikenal dengan CVT. Apa sih kepanjangan dari CVT itu sendiri? Lalu yang kedua, sebutkan penyebab V-belt itu putus
dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi saya sudah menjelaskan apabila feedback putus itu penyebabnya apa, lalu cara mengatasinya itu bagaimana. Lalu yang ketiga, apa fungsi kipas pendingin yang terdapat pada primary fixed safe. Jadi fungsi dari kipas pendingin yang ada pada puli depan itu apa? Lalu yang keempat, yang terakhir adalah sebutkan gangguan-gangguan yang terjadi pada CVT. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa gangguan ya yang kita sering temui pada motor kita di bagian CVT. Baik, kerjakan tugas itu. Jangan lupa untuk tulis nama dan kelas kalian pada jawaban kertas di atas. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kali ini mengenai sistem transmisi otomatis bagian kedua. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.